Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Uray Reri Renata, Fatihah Rahma, dan Erika Luven Atlas Sastro. Baik, kami di sini akan membahas mengenai kasus pembunuhan di Jakarta Selatan. Berikut akan kami paparkan dalam bentuk mind mapping. Baik, untuk ilmu bantu pertama yang digunakan dalam kasus ini yaitu kriminologi. Ini sudah kami paparkan. Yang pertama, adanya faktor sosial, yang kemudian ada tekanan ekonomi, lalu ada tindak pidana. Pelaku itu tidak tiba-tiba membunuh anaknya tanpa sebab. Nah, dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa ia itu mengalami konflik rumah tangga yang berkepanjangan, terlilit tekanan ekonomi, dan hidup dalam isolasi sosial. Nah, nyaris bantuan. Nah, kemudian kriminologi itu membantu penyidik melihat gambaran besar bahwa tindakan ini itu bukan sekadar kejahatan biasa, tetapi merupakan puncak dari tekanan yang menumpuk dalam waktu lama. Nah, tanpa ilmu ini, kita hanya melihat pelakunya itu memahami akar dari permasalahan. Bantuan kedua yang digunakan adalah ilmu bantu dari mental, mulai dari depresi berat, emosi yang tidak stabil, dan observasi pelaku. Nah, dalam kasus ini, psikologi itu mengobservasi perilaku pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Hasilnya menunjukkan tanda-tanda depresi berat, emosi yang tidak terkontrol. Kemudian ditemukan juga bahwa ia juga mencoba mengakhiri hidupnya sendiri setelah membunuh anak-anaknya. Nah, psikologi ini membantu hakim memahami apakah tindakan itu dilakukan dengan pikiran yang sadar atau dalam kondisi jiwa yang sudah tidur. Lanjut, ilmu bantu yang ketiga ada psikiatrika. Berbeda dengan psikologi, psikiatrika memeriksa gangguan jiwa medis dan klinis. Rumah sakit Polri. Hasilnya ditemukan gangguan kejiwaan dan halusinasi pada dirinya. Ini sangat krusial karena dalam hukum pidana ada ketentuan yang menyebutkan jika seseorang terbukti mengalami gangguan jiwa berat saat melakukan tindak pidana, maka hukum harus dipertimbangkan ulang oleh hakim. Nah, ilmu bantu yang keempat yaitu viktimologi, yang dimana mempelajari posisi dan dampak yang dialami oleh korban. Kasus ini, keempat korban adalah anak kandung dari. Viktimologi mengkaji penderitaan yang dialami para korban, trauma berat yang ditinggalkan bagi keluarga besar, serta dampak sosial yang meluas di masyarakat. Nah, ilmu ini tuh mengingatkan kita bahwa tidak boleh melupakan hak-hak anak sebagai korban. Ilmu bantu yang kelima adalah ilmu bantu dari forensik. Jadi setelah pelaku itu ditemukan, penyidik itu melakukan olah TKP di rumah kontrakan Jakakarsa anak dan pembuatan visum et repertum untuk membuktikan penyebab serta perkiraan waktu kematian. Semua bukti ini menjadi dasar ilmiah yang mengikat dalam proses persidangan. Jadi, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa hukum pidana tidak bekerja sendiri. Dibutuhkan kriminologi untuk memahami penyebabnya, psikologi dan psikiatri untuk hak korban, dan forensik untuk membuktikan secara ilmiah. Semua ilmu bantu ini bekerja sama demi tercapainya keadilan. Sekian dari kami, terima kasih.